saya dari kelas 12B pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu tokoh Islam yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabisme. Gerakan ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah politik dan sosial di Arab Saudi dan dunia secara keseluruhan. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama dan reformis Islam yang lahir pada tahun 1703 di daerah Uyainah, yang sekarang termasuk wilayah Arab Saudi. Gerakannya dikenal dengan nama Wahabisme yang seringkali menjadi kontroversial di kalangan umat Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya memurnikan ajaran Islam dengan kembali kepada semula yaitu Al-Quran dan Hadis, serta meninggalkan praktik-praktik yang dianggap sebagai bid'ah atau penyimpangan. Menonton praktek sidang kelas 12 yang akan diadakan di awal sambil nonton Kelahiran dan keluarganya. Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1703 di Uyainah, dalam keluarga yang terkemuka dan bermazhab Hambali. Ayahnya adalah seorang ulama yang sangat dihormati, yang memberikan dasar-dasar agama kepada Muhammad sejak usia muda. Ia tumbuh dan dalam lingkungan yang sangat mendalami ilmu agama. Pendidikannya sejak kecil, Muhammad bin Abdul Wahab telah mendalami berbagai ilmu agama, terutama ilmu tafsir, fikih, dan hadis. Setelah mengenyam pendidikan dasar, ia melanjutkan perjalanannya untuk memperdalam ilmu agama ke beberapa tempat seperti Hijaz, Mekah, Mesir, Madinah, dan Mesir, dan Irak. Masa ia berguru kepada ulama-ulama besar pada masa itu. Kondisi sosial dan agamanya pada masa itu, masyarakat Islam di Jazirah Arab menghadapi praktik-praktik yang menurut Muhammad bin Abdul Wahab sudah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Seperti banyak orang yang mengunjungi kuburan para wali untuk berdoa, mempersembahkan kurban, atau memohon syafaat. Ia merasa bahwa Islam telah disusupi dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Selanjutnya, pemikiran dan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Tauhid yang murni. Yang pertama ada tauhid yang murni. Ajaran utama Muhammad bin Abdul Wahab adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Menurutnya, segala bentuk penyembahan baik kepada Allah adalah musyrik dan itu harus dihindari. Ia menentang praktik-praktik seperti doa kepada kuburan, para wali, atau seperti yang tadi dengan orang-orang saleh, tawasul, yang menurutnya adalah bentuk syirik. Selanjutnya adalah penolakan terhadap bid'ah. Muhammad bin Abdul Wahab menekankan bahwa segala amalan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Hadis adalah bid'ah atau inovasi dalam agama. Ia menolak banyak praktik yang dianggap bid'ah pada masanya, seperti memperingati Maulid Nabi Muhammad, menggunakan tasbih dalam berdoa, dan berbagai tradisi bagian merasa kehilangan baginya. Cara terbaik untuk beragama adalah mengikuti ajaran yang murni, sebagaimana yang dipahami oleh generasi awal umat Islam. Lalu ada Pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Muhammad bin Abdul Wahab juga menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Ia mengajak umat Islam untuk menafsirkan Al-Quran dan Hadis dengan cara yang benar, tanpa dipengaruhi oleh pendapat-pendapat ulama atau filsuf yang tidak bersumber dari kedua kitab tersebut. Dalam pandangannya, banyak praktik yang berkembang di kalangan umat Islam pada waktu itu adalah hasil dari interpretasi yang menyimpang. ada ijtihad. Muhammad bin Abdul Wahab menekankan pentingnya ijtihad atau usaha untuk menafsirkan teks-teks agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis, serta memahami ajaran Islam dengan pendekatan yang bebas dari pengaruh bid'ah dan praktik yang tidak sesuai. Ia juga membuka pintu ijtihad untuk semua orang yang memiliki kemampuan. Lalu, gerakan Wahabisme dan aliansi dengan keluarga Saud. Awal mula gerakan Wahabisme dimulai pada abad ke-18. Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan ajarannya di wilayah Najd. Ia mengajak masyarakat untuk meninggalkan praktik-praktik yang dianggap tidak berguna, serta kembali kepada ajaran Islam yang murni. Tetapi ajarannya tidak diterima begitu saja oleh beberapa masyarakat di sekitarnya yang sudah terbiasa dengan melakukan tradisi-tradisi yang menurut Muhammad bin Abdul
Muhammad bin Abdul Wahab itu pemimpin suku Saud bin Aj sangat penting karena memberikan kekuatan politik bagi gerakan Wahabisme. Keluarga Saud memberikan dukungan militer untuk menyebarkan ajaran Wahabisme. Sementara Wahabisme memberikan legitimasi agama bagi keluarga Saud untuk memerintah. Selanjutnya ada penyebaran Wahabisme. Dengan dukungan politik dan militer, gerakan Wahabisme mulai berkembang pesat. Tidak hanya di Najd, tetapi juga di wilayah Hijaz, Mekah, dan Madinah, dan akhirnya di seluruh wilayah Arab. Mereka berusaha untuk memerangi segala bentuk amalan yang dianggap lemah dan syirik, termasuk menghancurkan kuburan-kuburan para wali dan menghapuskan berbagai tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Salaf. Pertama, dampak dan kontroversi gerakan Wahabisme. Dampak sosial dan politik. Gerakan Wahabisme membawa perubahan besar dalam masyarakat Islam, terutama di Arab Saudi. Pengaruh ajaran ini dalam kehidupan sosial, politik, dan juga agama. Wahabisme menjadi ideologi resmi negara Arab Saudi dan membentuk karakter negara tersebut, menekankan pada interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam. Kontroversi dan penolakannya. Namun, ajaran Wahabisme juga mendapat banyak penentangan. Banyak ulama dan kelompok-kelompok Islam menganggap bahwa Wahabisme adalah gerakan yang radikal dan terlalu keras. Penolakan terhadap praktik-praktik tradisional seperti ziarah kubur dan tawasul membuat gerakan ini dianggap kontroversial. Perang dan pertentangan. Pada abad ke-19, gerakan Wahabisme menghadapi perlawanan dari Kekhalifahan Utsmaniyah dan negara-negara Islam lainnya yang menentang ideologi ini. Gerakan Wahabisme juga mendapat perlawanan dari kelompok Sufi yang menganggap ajaran ini selalu ketat dan tidak memperhatikan aspek spiritualitas dalam Islam. Warisan Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabisme. Warisan ajaran Wahabisme. Meskipun Muhammad bin Abdul Wahab meninggal pada tahun 1792, ajarannya terus hidup dan berkembang, terutama di daerah Arab Saudi, di mana Wahabisme menjadi ideologi resmi negara. Ajarannya juga mempengaruhi banyak kelompok dan individu di dunia Muslim. Meskipun kontroversi tentang ajarannya masih ada hingga hari ini, Pengaruh global. Gerakan Wahabisme berperan penting dalam membentuk arah politik dan sosial di kawasan Arab Saudi, serta dalam gerakan-gerakan Islam lainnya. Beberapa kelompok jihad, misalnya, juga terinspirasi oleh ajaran Wahabisme, meskipun ada perbedaan dalam cara mereka menginterpretasikan ajaran tersebut. Lalu, kesimpulan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam, terutama dengan gerakan Wahabisme yang ia dirikan. Ajarannya yang menekankan pada monoteisme yang lebih penolakan terhadap bid'ah dan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis telah membentuk wajah Islam modern di Arab Saudi dan memberikan dampak besar pada dunia Islam secara keseluruhan. Demikian pembahasannya. Sampaikan mengenai Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan Wahabismenya. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang pemikiran dan pengaruh beliau.